Menikahi Hot Om. Bab 187. Rumah Keluarga Besar Mahesa. Suara isak tangis dibarengi dengan lantunan ayat-ayat suci menggaung di kediaman Eyang Sastro. Semua orang sedang diliputi kesedihannya masing-masing. Hancur. Tentu saja itu yang keluarga tersebut rasakan saat ini. Kehilangan salah satu anggota keluarga tentu saja selalu meninggalkan kepedihan. Mereka semua berkumpul melingkari tubuh Cila yang sudah kaku di tengah-tengah ruang tamu. Ya Allah, nak. Malang benar nasibmu, isak Mama Indah sambil mengusapi wajah cucunya penuh sayang. Bahkan keinginan terakhir kamu yang pengen ketemu dan dipeluk Buna aja nggak kamu dapatkan, nak. Para wanita terus saja meneteskan air matanya sambil sesenggukan. Mereka semua tahu betapa Cila ingin bertemu dengan ibu keduanya. Sedangkan para pria lebih bisa tenang namun tampak jelas beban kesedihan di wajah mereka masing-masing. Terlebih lagi Mahesa. Ia hanya bisa menunduk sambil memandangi kertas yang Cila tuliskan untuknya. Sungguh, hatinya semakin tidak karu-karuan saja. Di sana, putri kecilnya itu berulang kali mengatakan bahwa ia sangat ingin sekali bertemu dengan Widyanya. Ia ingin mendengarkan suaranya sekali lagi dan merasakan pelukan untuk yang terakhir kalinya. Tapi apalah daya keadaan sudah jadi begini. Bahkan Widya sudah mengatakan sendiri dengan tegas bahwa ia tidak akan peduli lagi terkait apapun yang menyangkut kepentingan keluarganya termasuk Cila. Sungguh mustahil membawa Widya untuk menemui Cila walau tubuhnya bahkan sudah terbujur kaku sekalipun. Perempuan itu pasti tidak akan pernah sudi lagi. Kebenciannya terhadap keluarganya pasti sudah mengakar keras di dalam hatinya. Ia pun sudah tidak ingin berharap lagi Widya akan peduli dengan darah dagingnya. Inilah mungkin yang harus mereka hadapi. Kenyataan pahit bahwa berapapun kekayaan yang mereka miliki, tidak akan pernah mampu membeli harga diri seseorang yang memiliki keteguhan. Demi apapun, saat lelaki tampan berwajah layu itu sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, suara seorang wanita yang tidak pernah ia duga akan kembali menggema lembut di telinganya kembali diperdengarkan. La angkat pandangannya, melihat ke arah sumber suara. Dari ambang pintu, bisa ia lihat Widya yang sedang berteriak memanggil nama panggilan putrinya. Napasnya terengah-engah dengan dada yang naik turun. Pandangannya langsung mencari-cari di mana keberadaan anaknya. Cila. Ucapnya lagi sambil membawa langkahnya ke tengah-tengah ruangan. Cila. Perempuan yang terlihat semakin cantik walau dengan wajah sendunya itu langsung merengkuh tubuh Cila dan memeluknya begitu saja. Mama Indah yang sedari tadi memeluki anak pertama Mahesa tersebut otomatis bergeser memberikan ruang untuk memberikan ruang. Cila. Ini Buna, sayang. Ini Buna. Ayo bangun. Cila mau dipeluk Buna, kan? Cila mau dengerin suara Buna, kan? Semua orang yang ada di tengah ruangan itu menitikan air matanya. Rasanya menyakitkan sekali melihat adegan yang ada di depan mata mereka. Mereka sungguh berandai-andai. Andai saja Cila masih hidup saat bertemu dengan Widyanya. Andai Widya datang di saat Cila masih menggenggam nyawanya. Mungkin tidak akan setragis ini melihat kisah perjuangan mereka berdua. Anak kecil yang memiliki kasih sayang dan cinta yang tulus terhadap seseorang yang tidak bisa ditemui di saat terakhirnya rasanya sangat menyedihkan. Permintaan yang mungkin sangat sederhana tapi tidak dapat terkabulkan. Bahkan di saat napas terakhirnya pun yang digumamkan adalah nama wanita yang saat ini hanya bisa memeluk jasad anak sambungnya tersebut. Widya memandangi wajah Cila dengan seksama. Ia usap dengan lembut dan ia kecupi tubuh yang masih terasa hangat tersebut. Cila katanya mau dimasakin sama Buna setiap hari. Cila bilang mau tinggal sarna Buna kalau udah sembuh. Cila juga bilang pengen bikin kue sama-sama Buna. Kok Bunanya datang malah dicuekin? Kok Cila malah bobo terus? Cila marah ya sama Buna, sayang, Buna datangnya kelamaan ya, nak. Maaf. Ya, cantik, Buna yang salah. Buna juga benar-benar kangen banget sama Cila. Buna juga
juga pengen banget peluk Cila. Buna juga udah kangen suapin Cila. Buna kangen masakin Cila. Oh, ya, Cila mau Buna bacain dongeng, kan, sayang? Cila bilang mau bikin dongeng sendiri. Ayo, mana dongeng karangan Cila yang harus Buna bacain? Air mata itu mengalir begitu saja di antara pelupuk mata Mahesa. Tanpa suara terus meleleh begitu saja. Sungguh, bahkan perempuan yang sudah banyak ia berikan derita itu malah lebih dekat dengan putrinya. Kasih sayang yang diberikan untuk putrinya terlihat tulus daripada dirinya. Bahkan daripada siapapun yang ada di dalam ruangan ini. Ia bisa merasakan Widya yang sangat hancur dan kehilangan. Bahkan kenangan yang terjalin di antara mereka terasa menguar begitu pekat. Ia sebagai orang tuanya bahkan tidak sedetail itu mengetahui apapun yang anaknya itu rasakan. Fokusnya hanya mengupayakan bagaimana caranya agar putrinya itu sembuh. Tidak membangun emosional yang sebegitu rekatnya seperti ini. Demi apapun, ia masih tidak mengerti, terbuat dari apa hati perempuan ini. Sudah disakiti sedemikian rupa oleh keluarganya, tapi ia masih mau datang untuk menemui putrinya dan mengesampingkan seluruh ego dan rasa sakitnya. Buna udah nggak sabar buat bacainnya. Cila kemarin masih rahasiain judulnya, sekarang Buna mau tahu sekalian isinya. Ayo, sayang. Bangun, dong, sayang. Wanita itu kembali merengkuh tubuh kurus itu. Ya udah Buna peluk aja kalau Cila emang maunya tidur. Tapi janji kalau tidurnya udah puas, Cila harus bangun ya. Buna pengen dengar suara Cila. Buna pengen dengar ketawanya Cila. Nanti kita bahas lagi soal liburan ke pantai sama ke puncak yang pernah kita bicarain waktu itu. Juga soal keliling dunia pakai kapal pesiar, ya. Jadi, kan Cila tunjukin Buna tempat favorit Cila waktu di Swiss. Buna pengen kenalan sama Selin, sama Alrik, sama siapa yang Cila bilang rese banget. Oh Aldrik, ya. Jingga yang mendengar racauan dan kalimat-kalimat Widya semakin terasa teriris. Tidak menyangka putrinya memiliki kasih sayang yang begitu kuat untuk putrinya. Tidak tahan, ia pun mendekati Widya dan merengkuh tubuh perempuan itu. Bun, ucap Jingga sedih. Cila udah nggak ada. Ikhlasin, ya. Widya pun menegakkan tubuhnya, menoleh dan menatap Jingga. Cila ada di sini, Mbak. Nggak ada gimana sih, Mbak. Dia lagi tidur nyenyak tuh. Mahesa langsung menyadari pergeseran sikap Widya. Perempuan itu mulai berhalusinasi. Ia mulai berdelusi. Widya pun langsung kembali menoleh pada Cila. Tuh, bagaimana sih? Apa nggak bisa lihat Cila? Itu dia tidur di sana, Mbak. Jingga pun menangkup wajah Widya dan menatap kedua mata perempuan itu. Dengerin Mbak, Bun. Dengerin. Widya langsung terpaku menatap Jingga saat perempuan itu menekan setiap kalimatnya. Bibirnya langsung terkatup saat melihat betapa raut wanita di depannya itu terlihat sangat sedih. Apa? Mbak? Ucap Widya beberapa saat kemudian. Mbak masih nggak yakin Cila tidur di sana. Cila udah nggak, Bun. Cila udah meninggal. Yang kamu peluk itu tinggal jasadnya. Yang kamu timang itu tinggal badannya yang udah nggak ada nyawanya. Dia nyerah, Bun. Cila nyerah sama sakitnya. Dia nggak semangat karena nggak ada kamu. Maafin Mbak, Bun. Maafin, Mbak. Widya terdiam. Kembali memaku. Pandangannya pun kosong. Jingga yang tidak tahan pun langsung merengkuh tubuh halus itu dan memeluknya begitu kuat. Cila udah meninggal, Bun, isak Jingga. Sesenggukan. Air matanya mengalir semakin banyak ketika pelukan itu seolah menularkan sesuatu yang rasanya sangat mengikat. Hatinya rasanya sangat sakit. Kalau ada pilihan lain, ia tidak ingin menjadikan Widya sebagai madunya. Perempuan ini terlalu baik untuk menerima rasa sakit dari masa lalu suaminya. Cila udah nggak ada, Bun. Ikhlasin, ya, Bun, ya.
Tolong ikhlasin dia. Biar dia bisa tenang. Makasih banget kamu udah datang untuk dia. Makasih kamu udah kabulin permintaan terakhir dia, Bun. Air mata Widya yang tadi sudah mengering itu kembali menitik lagi, jatuh di pundak Jingga. Dia sayang banget sama kamu, Bun. Dia kangen banget sama kamu. Dia pengen dengar suara kamu. Dia pengen dipeluk kamu, dan sekarang kamu udah menuhin semua yang dia tahan. Makasih, ya, sayang. Makasih banget kamu udah jadi bunanya Cila selama ini. Makasih karena kamu udah buat dia bertahan sejauh ini. Makasih untuk semua pengorbanan kamu. Maaf karena Mbak udah terlalu nggak tahu diri sama kamu. Maaf. Maaf untuk semua yang udah terjadi. Maafin Mbak, Bun. Mbak akan minta Mas Mahesa buat. Aku kesini buat Cila, Mbak, ucap Widya datar. Memangkas semua ucapan Jingga yang menyinggung Mahesa. Bukan untuk siapapun. Aku cuma pengen ketemu sama anakku. Aku tahu dia nggak lahir dari rahimku, tapi kasih sayangku untuk dia nggak kurang. Jingga pun mengurai pelukannya. Menatap Widya dengan kepedihan hatinya. Air matanya malah semakin menetes. Mantan madunya ini bahkan tidak ingin merebut apapun darinya saat ini. Kedua tangannya kemudian terulur untuk mengusap jejak air mata Widya. Matanya memandangi Jamat Lamat. Nggak heran kalau Cila sesayang itu sama kamu, Bun. Kamu, wanita yang berbeda. Mata Widya membalas tatapan mata Jingga dengan tatapan datarnya. Nggak ada yang beda, Mbak. Aku juga perempuan rapuh yang sudah hampir gila karena keadaan. Dan kamu, menikmati itu. Kamu menghancurkan aku. Harusnya kamu menghilang saja setelah anak keduamu lahir. Nggak perlu nunggu sampai rumah tangga. Aku berantakan. Aku bisa jaga Cila. Sungguh, kalimat itu begitu menohok Jingga sampai ke ulu hatinya. Tangannya yang berada di pundak Widya jatuh seketika. Dan Widya pun, perempuan itu kembali membawa dirinya untuk memeluk Cilanya. Buna temenin Cila tidur, ya, sayang. Buna nyanyiin lagi yang biasanya. Perempuan itu langsung menggumam. Menyanyikan senandung lagu dengan suara halus dan merdunya. Dengan lembut. Jadilah bintangku. Yang bersinar indah menerangi semua. Gunadia bahkan tertegun melihat bagaimana sikap Widya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Yang dia lihat sudah membuktikan banyak hal tanpa harus dijelaskan. Benar kata orang, yang akan tunai setelah ini. Sepertinya adalah penyesalan. Ranti dan Anggi bahkan tidak berani mengganggu kebersamaan Widya dan Cila. Membiarkan perempuan itu untuk menimang jasad keponakan mereka. Sedangkan Rahmita dan Eyang Sasmita, di sudut ruangan itu sudah kesal setengah mati dari tadi melihat kedatangan Widya. Mereka masih diam sebab masih menunggu waktu yang tepat saja. Kamu usir aja perempuan itu, Rahmita, ucap Eyang Sasmita. Mahesa nggak akan larang kamu. Dia udah lebih dengerin kita daripada perempuan itu. Iya, Bu. Rahmita juga udah kesel dari tadi. Perempuan munafik. Ngatain Jingga jadi penghancur. Dia ngomongnya pelan tapi nusuk. Kasihan Jingga, dia sampai kediem kayak gitu. Ya sudah, kamu seret dia keluar. Cepat. Iya, Bu. Rahmita pun beranjak dari duduknya. Melangkah menuju Widya dan langsung menarik tubuh perempuan itu menjauh. Ayo pergi. Kamu nggak disuruh hadir di sini. Kamu nggak disuruh datang ke tempat ini. Jangan mengacau. Semua orang langsung tersentak melihat perlakuan Rahmita. Rahmita, apa-apaan kamu? Mama Indah langsung berdiri dan pasang badan. Begitu juga dengan Anggi, Ranti dan juga Jingga. Udahlah, Mbak. Usir aja perempuan ini biar nggak meracau dan ngomong sembarangan. Lagian dia udah nggak ada haknya di rumah ini. Dia udah bukan siapa-siapanya keluarga ini. Widya yang sudah berdiri dari duduknya pun langsung menatap Rahmita tajam.
Kekesalannya langsung memuncak begitu saja. Jangan ganggu saya. Kamu yang jangan datang dan ganggu keluarga ini. Dasar nggak tahu diri. Parasit. Masih saja datang. Ngatain orang sembarangan. Rumah tangga kamu hancur, emang kamunya aja yang nggak becus. Kenapa harus ngatain orang? Hah. Otak kamu itu dipakai kalau mau ngomong. Jaga perasaan orang. Jangan seperti orang gila. Di sini. Plak. Tangan Widya pun melayang begitu saja menamparkan permukaan pipi Rahmita. Wajahnya sampai terlempar ke samping saking kerasnya. Kurang ajar. Teriak Rahmita kencang. Kamu itu. Plak. Widya kembali menamparkan sebelah pipi Rahmita yang lain. Membuat wajah perempuan berusia 40-an itu kebas. Mahesa pun langsung berdiri. Mencekal tangan Widya dan menyeret perempuan itu keluar dari rumahnya. Sungguh, ia semakin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Widya disudutkan. Orang-orang yang menyakiti Widya selama ini mulai berani menunjukkan taringnya. Jangan ada yang ikut. Lelaki itu langsung memberikan ultimatum pada keluarganya. Jangan ada yang ikut ye. Sampai halaman depan rumah. Lelaki itu kemudian melepaskan cekalan tangannya. Pergi. Widya masih menunduk. Memperhatikan tangannya yang memerah akibat cengkeraman yang kuat itu. Ia mengabaikan Mahesa yang sedang berbicara padanya. Bukan mendengarkan, Widya malah memutar tumitnya hendak kembali menuju melangkah ke dalam rumah. Tentu saja Mahesa langsung kembali mencekal pergelangan tangan itu. Pergi. Untuk apa datang ke sini? Ucap Mahesa sinis. Kamu udah nggak peduli lagi sama dia, bukan? Kenapa datang? Dia udah mati. Nyawanya udah melayang. Dia sekarat karena kamu. Plak. Tangan Widya langsung melayang di permukaan pipi Mahesa. Sangat keras. Sampai tubuh perempuan itu limbung. Aku dan anakmu sekarat karena kalian semua. Bedanya, nyawaku belum melayang saja. Widya pun kemudian melangkah pergi. Bukan menuju rumah Mahesa, namun keluar menuju jalanan.